Sehat selalu sahabat sedharma yang berbahagia. Kalau pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang tantangan seorang Dharma Duta dalam menyampaikan Dharma kepada anak-anak, remaja, dan pemuda di saat ini. Mengapa? Karena anak-anak, remaja, dan pemuda saat ini begitu mengalami perubahan yang drastis dalam hal memperoleh pengetahuan. Mereka bisa memperoleh pengetahuan dari internet. Oleh karenanya para Dharma Duta harus selangkah lebih maju daripada mereka. Nah, sebelumnya kita akan perlu mengenal generasi muda dan tantangannya. Bapak Ibu, sahabat muda, setiap jenjang anak-anak, remaja, dan pemuda memiliki kekhasan karakter-karakter mereka masing-masing. Pada anak-anak, mereka sangat penasaran, suka bermain, dan belajar melalui pengalaman langsung. Nah, sedangkan remaja mulai mencari jati diri, peduli dengan teman sebaya, dan seringkali menghadapi tekanan sosial. Sedangkan para pemuda sudah mulai fokus pada karir, hubungan, dan mencari makna hidup. Oleh karenanya, sebagai Dharma Duta harus memahami hal tersebut. Nah, saat ini tantangan yang umumnya dihadapi oleh mereka itu apa? Teknologi, kecanduan gadget, HP, ya, informasi yang berlebihan. Ini sudah sulit disaring. Kemudian tekanan akademik, persaingan yang ketat, akan ekspektasi yang tinggi dari orang tua. Kemudian perubahan sosial, nilai-nilai yang terus berubah, dan juga keraguan terhadap agama. Maka itu, sebagai Dharma Duta, kita harus bisa mencari celah untuk menyampaikan Dharma yang sesuai dengan mereka. Lalu coba kita lihat metode pengajaran Dharma yang efektif. Nah, kepada adik-adik sekolah minggu, anak-anak, kita bisa membawakan kisah-kisah Jataka, kisah-kisah Buddhis yang menginspirasi, tentang juga paramita-paramita yang dijalankan oleh Bodhisattva, riwayat hidup Sang Buddha. Jangan sampai mereka pun lupa akan hal itu. Ya, termasuk Hari Raya Agama Buddha, parita-parita untuk mereka sampaikan dalam kebaktian. Lalu permainan edukatif, ciptakan permainan-permainan yang menyenangkan agar mereka tertarik untuk belajar agama Buddha. Kegiatan kreatif, misalnya libatkan anak waktu kegiatan mewarnai gambar, membuat keterampilan dengan origami, ataupun membuat bunga atau hal-hal lain. Kenapa? Karena disinilah mereka akan tertantang untuk aktif dalam kegiatan. Lalu contoh-contoh pribadi, jadikanlah figur Buddha, siswa-siswa Buddha sebagai contoh pribadi yang menarik buat mereka. Ya, misalnya kisah Biku Ananda, Biku Sariputta, Biku Moggallana, dan siswa lainnya. Bapak Ibu sahabat muda, kita pun bisa membedakan antara anak-anak dan remaja. Remaja kita ajak berdiskusi interaktif, ya,
ciptakan ruang yang aman, mampu mereka menyampaikan dharma secara diskusi tentang apa? Tentang problem-problem mereka, baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan mereka bermain. Kemudian ajak mereka tentang studi kasus. Lalu kasus-kasus yang mereka hadapi, coba carikan solusi dengan dharma yang telah disampaikan oleh Sang Buddha. Ajak juga para remaja untuk bermeditasi. Meditasi dan hidup berkesadaran. Yang tak boleh kita lupakan adalah libatkan dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial atau kunjungan ke rumah-rumah panti werda. Kenapa? Karena mereka pun biar bisa melihat langsung bagaimana orang-orang tua yang harus kita bantu. Lalu untuk pemuda, kita adakan seminar-seminar, workshop-workshop, biar mereka terlibat. Lalu ajak kegiatan keagamaan yang mungkin dikenal dengan HPD, Hari Penghayatan Dharma. Kemudian membuat pasukan, ya dalam hal ini pemuda dengan mentor yang berpengalaman, ya kita ajak hiking, mendaki gunung atau ke air terjun, ajak mereka berkreasi, atau mungkin ke pantai-pantai. Kemudian jangan lupa teknologi, gunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, ya yang mereka kenal, sebarkan dharma. Dengan cara ini semoga mereka lebih tertarik menyampaikan dharma dengan TikTok, menyampaikan dharma lewat Instagram atau media-media WhatsApp. Nah, bisa juga ajar mereka berlatih membuat konten YouTube. Bapak Ibu sahabat yang berbahagia, terutama untuk para Dharma Duta, cobalah kita cari tema-tema ceramah yang relevan, yang up to date, yang menarik. Agar apa? Agar mereka pun tertarik untuk mendengarkan Dharma. Misalnya meditasi dengan kesadaran penuh dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Buddha dalam dunia kerja. Hubungan yang sehat seperti cinta kasih, komunikasi yang efektif. Juga topik tentang menemukan makna hidup. Itu hal yang cocok. Bapak Ibu sahabat muda, apakah segampang itu, semudah itu? Tidak, pasti ada tantangan. Apa itu? Ya pastinya kurangnya minat, baik anak-anak, remaja ataupun pemuda. Oleh karena itu kita harus menyikapinya ya. Buat pelajaran Dharma menjadi menarik, jangan membosankan ya. Lalu juga ada perbandingan agama. Ajakan Dharma dengan cara yang terbuka dan toleran. Jangan lupa manfaatkan teknologi yang ada. Semoga kita mau belajar. Untuk apa? Untuk mengikuti kemajuan teknologi dan tetap berpegang pada Dharma. Sehingga kita pun bisa menyampaikan Dharma secara benar tanpa melupakan hakikat terdalam dari Dharma. Apa itu? Mencapai pembebasan. Semoga uraian Dharma yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga para Dharma Duta berani menggali ilmu yang terbaik agar Dharma dapat disampaikan dengan cara yang menarik. Terima kasih. Salam selalu. Namo Buddhaya.